Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di bumi tercinta ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam ayat tersebut mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertakan dengan ikhlas. Umumnya usaha itu seperti kayu besar yang memakan bubuk. Tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan, walaupun ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan memperbesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesaran terletak pada jiwanya. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan. Dengan pengertian, setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah semata-mata. Ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah merupakan intisarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya lah haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak langkah dan tindakan kesemuanya itu dikarenakan Allah semata-mata. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian, dada kita terasa lapang, hati terang senang, suasana cerah terpancar di wajah dalam pancaran hati sanubari yang ikhlas. Karena kalau kita bekerja dengan ikhlas, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian, dada terasa lapang, hati terang senang, suasana cerah terpancar di wajah dari pancaran hati sanubari yang ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuqbalullahu minal amali illa kana khalisan lahu wa batani bihi wajhu, yang artinya Allah tidak menerima suatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya dan yang dituntut dengan itu adalah keridhoannya. Allah Subhanahu wa taala bersabda, yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran. Oleh karena itu, beribadalah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlas hanya baginya. Surah Az-Zumar ayat 2. Dari ayat tadi, Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan ria. Oleh karena itu, beribadalah dan takwa itu hendaklah ditujukan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia.
Dalam Al-Quran surah Al-Hijrah ayat 40 dengan tegas, Allah menerangkan bahwa segala amal usaha manusia tetap akan diganggu iblis hingga lahirnya di padang, baik kecuali batinnya menyembunyikan kejahatan yang tak berbeda bila amal itu didorong oleh rasa ikhlas. Dari pembicaraan di atas dapat kita simpulkan, ketiadaan ikhlas atau salah pengertian tentang ikhlas itulah yang menjadi sebab kucar-kacirnya segala amal kita. Maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut. Marilah pengertian ikhlas itu kita tetapkan pada posisi yang sebenar-benarnya. Bukanlah arti ikhlas itu memberi hal yang sekecil-kecilnya atau memberi orang yang tak berguna, tetapi keikhlasan itu mengajarkan suatu amal bermanfaat kepada bersama dengan mengikuti titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Tiada gading yang tak retak, tiada satu pun yang sempurna. Walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Unzur makola wala tanzur mankola. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.